Oke, selamat datang di kuliah kalkulus. Sekarang kita masuk ke subbab 5.2, ini kalkulus 2 ya. Kita masuk mengenai membahas tentang volume benda padat. Gitu ya. 5.2. Ada lempengan. Ya, disk itu cakram. Dan kemudian washers itu semacam ring. Gitu ya. Oke, kita sedikit mereview tentang pelajaran SMA ya, atau pelajaran kalkulus, pelajaran integral sebelumnya. Kalian semua tahu ya kalau kita punya misalkan kita punya itu ya segi 4, kita punya kubus atau balok. Ya kita tahu kan misalkan ini kita bilang kubus ya, ini dengan panjangnya sisinya ukurannya S, maka volumenya apa? Volumenya S pangkat 3. Gitu ya. Kalau balok, misalkan punya balok gitu ya. Balok. Ya. Balok misalkan ini panjangnya P, lebarnya L, tingginya T, maka volumenya itu adalah apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kalau kita perhatikan lagi, sebenarnya ini kan kita bisa tulis sebagai apa? S kuadrat dikali S ya. S kuadrat ini apa? S kuadrat itu adalah ya luas alasnya. Gitu ya. Luas alas dikali sebenarnya S yang satu lagi apa? Kita bisa nyatakan tinggi. Begitu juga dengan ini ya. P dikali L itu adalah luas alas terus dikali tinggi. Gitu ya. Jadi ya rumus dari volume itu adalah luas alas kali tinggi. Begitu juga dengan kalau kalian mau ngitung volume tabung. Gitu ya. Itu adalah ya ini kalau jari-jarinya R, tingginya T apa? Ya volumenya adalah pi R kuadrat T. Begitu kan? Gitu ya, rata-rata seperti itu. Jadi menghitung volume itu singkatnya adalah luas alas, atau di buku dipakai A dikali H. A itu area, area atau nama lainnya luas, gitu ya. Terus dikali H itu height, gitu ya, atau tinggi, gitu ya, luas alas, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya bisa tidak ya kalau kita menghitung volume seperti ini kan sudah ada rumusnya, gitu ya. Terus kemudian bagaimana kalau bentuknya aneh-aneh, misalkan seperti ini, gitu ya. Terus kemudian seperti ini, gitu ya. Gitu ya. Misalkan bentuknya seperti ini, gitu ya, atau macam-macam ya. Misalkan ada bentuknya di sini lonjong, di sini kotak, begitu ya. Terus sorry ini misalkan gambarnya seperti ini ya, bentuknya ini ya. Ini juga dong. Di sini ada kotak, gitu ya. Ini turun juga ke sini, gitu ya. Sini. Nah, banyak bentuk yang bermacam-macam gitu ya, atau bentuknya misalkan semacam kolam yang dibuat gini, gitu ya. Ada pada gambar di buku ya, kalau kalian bisa lihat. Nah, misalkan seperti ini ya, luas alas ya kita tahu sama rumusnya ya, luas alas dikali tinggi. Cuman pertanyaannya bagaimana kita cara menghitung luas alasnya, gitu ya. Nah, kita tahu kalau seperti ini kan kita bisa nyatakan ke dalam apa namanya, ke dalam suatu fungsi, gitu ya. Kita coba mengulang lagi terkait
apa yang sudah dipelajari waktu di integral gitu ya. Kalau kita punya misalkan gitu ya, sumbu X, sumbu Y, kemudian kita punya suatu kurva gitu ya, seperti ini misalkan kurvanya namanya Y sama dengan X gitu ya. Kalau kita punya di sini dari A sampai B gitu ya, kalau kita mau menghitung luas daerah ini kemarin apa itu sama saja dengan integral dari A sampai B ya fx dx gitu kan ya. Nah, fx dx, nah itu dapatnya dari mana? Ingat, ini dapatnya dari, kalau kalian masih ingat itu kita buat kotak-kotak gitu ya, kita buat partisi kotak-kotak gitu ya. Kita buat partisi kotak-kotak ini, kita bilang misalkan x0, x0-nya A pasti ya. X0-nya itu A, x1, x2, x3, x4, nanti sampai seterusnya sampai di sini n-nya itu B gitu ya. Terus kemudian yang kita hitung adalah apa ya? Luasnya kita bisa hitung sebagai apa ya? Ya fx1 dikali kita bilang delta x1 ditambah x2 dikali delta x2 sampai misalkan fxn dikali delta xn gitu ya. Dengan delta x1 itu adalah ya ini kan kalau kita menghitung kotak ini apa berarti ya? Ya panjang kali lebar ya. Tinggi ya, panjangnya itu kita bilang x1 kurang x0, tingginya ya apa nih? Ini kan nilai fx1 gitu ya. fx1 yang kita ambil, nanti ada fx2. Ini kita bisa tulis sebagai apa? Ini kita bisa tulis sebagai sigma gitu ya, fxi delta xi gitu ya, dengan i1 sampai n ya. Nah, tapi ketika kita membuat partisinya itu mendekati k hingga gitu ya, limit n menuju k hingga dari sigma ini delta xi, inilah jadi yang namanya apa? Integral a sampai b gitu ya, atau x gitu ya. Integral a sampai b dari apa ya? Fx dx gitu ya. Nah, di sini juga nanti sama berlakunya ya. Tapi di sini kalau ya bedanya nanti kita akan lihat ya. Nah, jadi ini sedikit mereview, terus kemudian ya kita lihat, misalkan kita punya contoh, kalian lihat pada gambar 2 di buku yang saya sudah kasih gitu ya, halaman 282. Ya, misalkan saya punya ini, dia ada kurva, terus kemudian ini ya, ada suatu suatu benda padat gitu ya. Kalau kalian bisa lihat di situ. Gitu ya. Nah, kalian lihat gitu ya. Nah, kalau kita mau menghitung volume gitu ya. Kita mau menghitung volumenya. Begitu. Kita mau menghitung volumenya, ini kan kita bisa lihat ya. Ini kan kita bisa gambarkan dalam ini. Perhatikan di sini. Ya, ini kan kita bisa buat, lihat, ini adalah luasnya. Gitu ya. Tergantung pada nilai X. Ya. Terus apa? Tinggal ya kita ambil setiap lempengan gitu ya. Kita ambil setiap lempengan di sini, kita bilang ini X, I min, kita ini, terus kemudian ini kita bilang X I min 1, ini gitu ya. Ya dikali, ini kita ambil di sini X I, gitu ya. Terus kita dapat suatu luasan lagi, gitu ya. Kita akan dapat partisi kecil ini, gitu ya. Nah, dari setiap lempengan ini, gitu ya, kalau kalian perhatikan, ini kita bisa apa? Ya, kemudian ya kita bisa partisi. Jadi dengan cara apa? Kita mau menghitung
volume ini kita bilang ya aproksimasinya, kita mau hitung masing-masing ini ya, delta VI yang ini, gitu ya, daerah ini yang saya coba lingkari dengan warna lainnya, warna biru, yaitu sama saja dengan apa ya, sama saja dengan A dari apa, XI bar dikali apa, dikali delta XI. Gitu ya. Jadi luas dari setiap masing-masing ini. AXI bar itu maksudnya apa? Gitu ya. Ini kan kita bisa hitung, lihat ya, dari XI sampai XI-1 ini kan ya kita bisa menghitung gitu ya, berapa banyak apa namanya daerah di situ. Gitu ya. Kalau kita punya X dari XI-1 sampai XI ya berarti kita bisa apa namanya melihat luasnya. Gitu ya. Jadi luas masing-masing lempengan ini, volume dari masing-masing lempengan ini, ya, di sini saya, oke, saya coba hapus ini sebentar. Ini harusnya, ya. Oke. Nah, ini ya, jadi dari sini, nah yang namanya XI bar itu adalah suatu titik yang kita ambil, gitu ya. Misalkan di antara sini, ya, XI bar untuk kita gunakan menghitung luasannya. Misalkan titiknya ini ya, ini koordinatnya di sini. Terus kemudian luasan ini yang kita pakai untuk kita hitung apa? Nilai A, nilai luasnya. Ya. Nah, dari masing-masing ini, ya, masing-masing partisi ini kalau kita hitung, maka kalau kita mau hitung luasnya, kita sama saja dengan apa ya? Sama saja dengan kita menghitung jumlah dari apa? Partisi masing-masing delta VI ini ya. Sampai N ini apa? Ya, I dari 1 sampai N dari apa? Ya, A XI bar dikali delta XI. Gitu ya. Jadi di sini kenapa kita pilih XI bar? Ya kita pilih sebagai perwakilan dari titik di antara XI sampai XI-1 sampai XI. Gitu ya. Kita bisa pilih di tengah-tengahnya sebagai titik sampelnya. Gitu ya. Apa saja nilainya? Itu kalian bisa lihat ya. Jadi XI bar itu adalah nilai di antara interval XI-1 sampai XI. Gitu ya. Jadi kita menghitung benda ini, ya, volume benda padat ini, ya, dengan cara kita menghitung masing-masing partisi ini ya. Ya, ini volume yang bagian ini, gitu ya, bagian hijau ini apa ya? Ini adalah delta VI. Tadi. Nah, dari sini ketika kita jabarkan, kalau kita partisi sampai ke tak hingga N-nya, gitu ya, dari sigma I1 sampai N, dari apa? A XI bar delta XI, ya, ini akan menjadi apa? Ya, akan menjadi, kita lihat gitu ya, ini partisinya dari mana? Dari sini kan, gitu ya, kita lihat titiknya dari, kita bilang ini A, ini B, maka ya ini akan sama dengan apa? Integral dari A sampai B, ya, AX dx. Gitu ya. Jadi menghitung volume kita bisa menggunakan integral. Gitu ya. Kalau volume benda yang sudah Anda pernah hitung, ya Anda tidak perlu pakai integral juga bisa, tapi bisa juga menggunakan integral. Begitu. Nah, kita akan masuk ke contoh, gitu ya, supaya lebih ini. Jadi sekarang pertanyaannya misalkan gini,
kalau kalian lihat gitu ya gambarnya, jadi kita akan menghitung suatu volume gitu ya, dilihat dari suatu kurva yang diputar melalui sumbu tertentu gitu ya. Contoh, kalau kalian punya bola ya, misalkanlah ini bola ya, mohon maaf kalau saya gambarnya kurang begitu bagus ya. Bagaimana saya cara menggambar bola ya supaya bagus? Oke, saya coba lihat di buku. Di buku gitu ya, gambar lingkaran, terus kemudian ada gambar lingkaran. Nah, kalau seperti ini gitu ya, menghitung volume bola ya, kalian bisa hitung apa ya, luas alas dikali tinggi atau apa. Perhatikan sebenarnya bola ini kalian bisa peroleh dari apa ya, kalau kalian tarik sumbu X di sini gitu ya, terus kemudian kalau kalian pandang ini daerah setengah lingkaran ini, anggap ini lingkarannya, mohon maaf kalau lingkarannya jelek gitu ya, daerah ini setengah lingkarannya diarsir warna biru ini. Nah, kalian perhatikan kalau saya putar setengah lingkaran ini sepanjang sumbu X gitu ya, jadi memutar gitu ya dari posisi awal sampai ke posisi awal lagi, maka apa, kita akan mendapatkan suatu bola. Jadi artinya apa, menghitung volume bola cukup apa ya, kita lihat luas alasnya ini dan kita menghitung memutar sejauh sumbu X. Begitu ya. Jadi apa? Cukup kita tahu luas alasnya saja, terus kita integralkan gitu ya sepanjang ujung-ujung ini. Gitu ya. Ini dari apa nih? Dari A sampai B, misalkan seperti itu gitu ya. Terus kemudian misalkan kalau kalian punya ya kita bisa bilang semacam trompet gitu ya. Iya, trompet. Gitu ya. Nah, kalau kalian perhatikan, kalau kalian punya trompet seperti ini kan apa? Ini kalian juga bisa mengintegralkan dengan cara yang sama seperti di atas. Anda tarik sumbu. Ya, kita misalkan X di sini ya, karena sumbu mendatar itu X. Terus kemudian kita perhatikan daerah yang diarsir warna merah ini. Gitu ya. Daerah yang ini harusnya biru ke bawah sini ya. Oke, yang merah ini perhatikan. Nah, kelewatan. Nah, kalau Anda integral, kalau Anda putar, integral lagi. Kalau Anda putar bidang ini gitu ya, yang semacam segitiga ini, segitiga siku-siku ini sepanjang sumbu X, maka Anda akan mendapatkan trompet ini ya. Tapi ini bukan trompet yang bolong. Ini padat gitu ya. Padat berbentuk semacam trompet tapi tidak ada lubang di tengahnya. Gitu ya. Maka kalau Anda putar ini sejauh sumbu X, Anda akan memperoleh. Berarti sudah Anda dapat ya luas alasnya. Tinggal Anda putar integral dari mana? Dari ya ujung-ujung ini sampai B, selesai. Begitu juga ini dia kasih contoh lagi. Misalkan Anda punya ring gitu ya. Atau Anda punya donat. Ya donat saja ya yang lebih ini serupa gitu ya. Lebih mendekati gitu ya. Terus kalau Anda perhatikan ini ya. Daerah ini. Kalau Anda perhatikan ini misalkan ini donat ya. Donat berarti artinya padat ya, berbentuk tabung mengelilingi ini. Nah, kalau Anda perhatikan, Anda mau menghitung volume dari donat ini, Anda bisa saja menghitung dengan cara seperti ini. Anda tarik sumbu Y, ya, kemudian Anda ambil suatu suatu lingkaran kan ya, karena kan
Donat itu kalau Anda potong bagian-bagian kecilnya gitu ya, mengikuti itunya, Anda akan dapat ya seperti ini. Ya, caranya tinggal apa? Kalau Anda putar yang lingkaran biru ini sepanjang sumbu Y, maka Anda akan mendapatkan donat yang diinginkan. Ini saya kasih gini ya. Seperti ini. Begitu ya. Jadi dapat gitu ya. Nah, jadi caranya seperti itu. Jadi bagaimana sekarang caranya? Ya kita cukup apa? Cukup kita lakukan integral gitu ya sepanjang luas daerah. Seperti itu ya. Jadi ini juga sama, tinggal kita integral. Sejauh ini kalau kita bilang A, B, ya ini integral dari A ke B dari apa? Ya, luas penampang ini. AX dx. Oh, sorry. Ini dalam Y ya, karena diputar sepanjang sumbu Y. Sorry, kalau ini maka bukan A dan B-nya bukan di situ, melainkan di sini. Ini salah ya. Oke. Nah, ini perhatikan di sini ya. Dari sini. Dari sini. Jadi ya kita volumenya adalah apa? Integral dari kita bilang ini misalkan A sampai B, ya A sampai B dari apa? Ya A, Y, Y. Itu yang ingat ya, kita diputar, ini diputar sepanjang sumbu X, sumbu Y. Gitu ya. Kalau diputar sepanjang sumbu Y, maka kita nyatakan fungsinya dalam Y. Seperti itu. Kalau diputar sepanjang sumbu X, kita nyatakan fungsinya dalam X. Kita masuk ke contoh. Jadi ini ya, ini seperti yang sudah diberikan. Kita masuk ke contoh sekarang. Contoh 1 Anda bisa lihat pada buku ya, halaman 283. Contoh 1 seperti ini dibilang ini. Tentukan volume apa tuh? Volume benda padat. Ingat ya, solid itu benda padat ya. Benda padat yang diputar apa itu? Diputar sepanjang sumbu X, terus gitu ya, dengan fungsinya apa tuh? Fx sama dengan apa? Dengan luas wilayahnya, gitu ya, dengan luas wilayah dibatasi oleh apa itu? Oleh Y sama dengan akar X, kemudian sumbu X, gitu ya. Dan garis X sama dengan 4. Oke, sekarang kita gambarkan dulu. Oke, ini sumbu X, sumbu Y. Fungsinya Y sama dengan akar X dibatasi oleh Oke, Y sama dengan akar X, maka kita mulai kalau 0 itu dia 0, kalau 1 juga 1 gitu ya. Kalau 2 itu akar 2, kira-kira 1,4 gitu ya. Di sini. Terus ingat, ini 3, ini 4, kita dibatasi oleh apa? Garis X sama dengan 4. Ini tidak pakai ini. Ini apa nih? X sama dengan 4. Kalau X-nya 4, ini 2 ya. Sorry, ini 2. Ini, oke. Ini 2.
Kalau 3 maka kalau X-nya 3 maka 1,7 kira-kira. Gitu ya. Ketika X 4 maka jadi 2. Jadi kita dapat ini. Gitu ya. Ini grafiknya. Ini luas daerahnya. Ya, luas penampangnya. Ini yang akan diputar sepanjang sumbu X. Jadi kalau kita gambar hasil putarannya, kira-kira seperti berikut. Gitu ya. Gitu ya, ini kita punya garis sumbu X. Kemudian daerahnya ini. Ya, ini kalau kita putar akan jadi seperti ini ya. Tapi ingat ini jadi solid ya, padat. Jadi ini padat semua. Gitu ya, ini sumbu X. Terus kemudian, nah ini. Ingat ya, kita hitung menggunakan tadi apa? Kita pakai cara mengetahui luas alasnya dulu ya. Nah, perhatikan di sini. Ini kalau kita ambil ini ya, kalau kita lihat di sini, kalau kita misalkan ini ya, kita ambil suatu potongan di sini, gitu ya. Ini kita namakan, ini kan pasti panjangnya apa nih? Ini akar X gitu ya. Ini delta X, kan? Oke, delta X, maka perhatikan di sini, ini akan menjadi apa nih? Potongannya di sini alasnya akan menjadi apa? Menjadi suatu lingkaran, gitu ya, solid. Sorry. Oke ya, ini akan jadi solid seperti ini. Dengan apa? Dengan kalau kita perhatikan di sininya apa? Ya, ini adalah apa? Ya, akar X. Ingat kan fungsinya akar X ya? Ingat ini kan fungsi dari yang biru ini apa? Ya, ingat tadi itu adalah apa? Y sama dengan akar X. Ketika kita putar, maka yang ini, yang satu bagian ini ketika kita putar, sepanjang sumbu X akan menjadi apa? Suatu piringan. Gitu. Berarti alasnya apa? Lingkaran. Jari-jarinya apa? Jari-jarinya akar X. Alas suatu lingkaran, alasnya itu lingkaran, berarti apa? Luas dari suatu lingkaran dengan jari-jari X apa? Ya, pi dari akar X kuadrat, gitu kan? Karena kan rumus luasnya apa? Rumus luasnya ya pi R kuadrat, karena jari-jarinya akar X, maka kita punya pi akar X kuadrat. Berarti untuk menghitung ini, berarti kita peroleh apa? Ya, ingat kita tentukan dulu delta V-nya. Delta V-nya adalah apa? Ya, luas alas dikali delta X kali tinggi gitu ya. Gitu ya, berarti apa kita punya ya? Berarti pi R kuadrat kan? Luas alasnya ya berarti pi dari akar X kuadrat dikali apa? Dikali tingginya apa? Ya, delta X. Berarti kalau kita mau hitung volumenya, ya sama dengan apa? Ya, integral dari, kita sudah tahu ya, AX dx ini integral dari mana? Ya, lihat batasnya ini dari 0 sampai 4. 0 sampai 4, itu ya, dari apa? Dari AX-nya tadi apa? Ya, pi akar X kuadrat. X. Jadinya apa? Ya, pi-nya kita bisa keluarkan ya. Ingat, pi itu suatu bilangan. 0 sampai integral 0 sampai 4 dari apa? Akar X kuadrat ya X. dx. Kita dapat apa nih? Ya, pi dari apa? Ya, setengah X kuadrat dengan batasnya apa? 4 sampai 0. Ya, ini berarti apa? Pi dari, kalau 0, 0 berarti 4, 16 bagi 2, 8. Kita dapat 8. Pi kali 8. 8 pi. Seperti itu. Begitu ya. Cara menghitungnya sesederhana itu. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke contoh yang lain. Contoh kedua.
Oke, kita masuk ke contoh 2. Ya, situ dibilang apa? Tentukan volume dari apa nih? Dibilang dari benda padat gitu ya, dari benda padat yang dibentuk oleh perputaran gitu ya. Perputaran kurva. Apa yang diputar? Kurva Y sama dengan X pangkat 3 gitu ya. Kurva yang dibatasi ya. Yang dibatasi apa tuh? Y sama dengan X pangkat 3, terus sumbu Y, dan garis Y sama dengan 3. Dan diputar gitu ya pada sumbu Y. Oke. Kita coba gambarkan ya. Di sini kita punya sumbu X, sumbu Y. Gitu ya, kalau kita punya fungsi Y sama dengan X pangkat 3, kita kasih skala. Ini kalau kita punya Y sama dengan 0, X-nya 0, Y-nya 0, kalau X-nya 1, Y-nya juga 1, gitu ya. Ini kita buat skalanya harus agak lebih, ini Y-nya ya. 1, 1, kalau 2 itu 8 ya, karena 2 pangkat 3, 8. Begitu ya. Oke. Diputar terhadap sumbu Y, dibatasi oleh Y sama dengan 8, dan sumbu Y. Berarti kira-kira daerah yang diputar ini ya. Berarti luas alas penampangnya yang diputar seperti ini. Oke. Kalau diputar sepanjang sumbu Y, pasti hasilnya akan jadi seperti ini. Ya. Kalau Anda putar gitu ya, kurva yang ini. Akan jadinya, ya, ini saya gambar sumbunya. Jadinya seperti yang tadi gitu ya, cuman bedanya kalau yang tadi moncongnya ke sebelah kanan, kalau ini moncongnya ke atas gitu ya. Sorry, saya pakai kata-kata moncong gitu ya. Seperti ini. Karena dibatasi oleh apa? Sumbu Y dan juga garis Y sama dengan 8. Kita akan jadi seperti ini. Nah, kalau kita mengambil, kita pasang partisi ya, kita ambil ini di sini, maka kita lihat nanti alasnya jadi apa? Di sini alasnya akan menjadi apa? Lingkaran lagi. Ya. Dengan ini agak tebal sedikit sih. Ya, semacam potongannya jadi semacam pizza begitu ya. Nah, kita lihat di sini dengan ini apa nih? Ini panjangnya berapa? Lihat ya. Saya pakai warna hitam saja. Ini dari sini ke sini apa jaraknya? Lihat ya, dari sini ke sini apa? Ingat, jangan lupa kalau ini berarti apa? Kalau dari sini 2 ke sini apa? 8. Karena apa? Ya, ini fungsinya Y sama dengan X pangkat 3. Tapi karena ini diputar sepanjang sumbu Y, berarti ini kita balik. Jadinya apa? X sama dengan apa? Akar pangkat 3 dari Y. Jadi panjang ini apa? Ya, panjang ini adalah akar pangkat 3 dari Y. Karena itu berbentuk lingkaran lagi, maka ini kita punya apa nih? Berarti ini delta V-nya apa? Luas alas kan? Gitu ya.
dikali apa? Delta X. Luas alasnya karena lingkaran, berarti apa? Pi akar pangkat 3Y dikuadratkan dikali delta X. Jadi apa nih? Pi Y pangkat 2/3 dikali delta X. Berarti apa? Ya, volumenya. Sekarang kita tinggal lihat. Ini berjalan sepanjang apa? Ya, berjalan sepanjang ini dari bawah ke atas. Berarti kan? Gitu ya. Kenapa? Dia akan tetap lingkaran ini. Kita akan bergerak ke bawah, lingkaran terus. Makin kecil kita ke bawah, makin besar lingkaran ke atas. Maka ya volumenya apa? Ya integral sepanjang apa? Sepanjang batas ini 0 sampai 8 kan? Sorry, 8. Berarti apa? Kita punya integral dari 0 sampai 8 apa? Pi R kuadrat apa? Y pangkat 2/3 dy. Sorry, ini kok dx. Ini harusnya y ya. Berarti apa? Ya, ini sama dengan pi dikali integral y pangkat 2/3. Berarti 3/5 y pangkat 5/3 batas 8 sampai 0. Ya. Kalau 0, 0. Kalau 8 akar pangkat 3 dari 8, 2 pangkat 5, 32. 32 kali 3, 96. Jadinya apa? 96/5 pi. Oh, sorry. Dibatasinya bukan sampai 8. Ya, mohon maaf di situ. Dibatasi atau pada saat apa garis Y sama dengan 3, bukan Y sama dengan 8. Saya tulis Y sama dengan 3 di atas, tapi di sini saya tulis 8. Sorry. Jadi dibatasi sampai sini saja. Y sama dengan 3. Yang ini tidak perlu. Oke, sorry ya. Bukan 8. Sampai Y sama dengan 3 saja. Grafiknya apa? 3. Ya, ini bukan sampai 8 integralnya. Sorry, saya buat sampai 8. Karena cukup sampai 3 saja. Ini 3. Oke, berarti kalau 3 maka hasilnya bukan ini ya. Jadinya apa nih? Jadinya pi dikali 3/5 dikali 3 pangkat 5/3. Ini sama saja dengan apa nih? 3 pangkat 5/3 kan sama saja dengan 3 pangkat 3/3 dikali 3 pangkat 2/3. 3 pangkat 3/3 1, berarti kita dapat 9 pi/5. 3 pangkat 2/3 sama dengan akar pangkat 3 dari 9. Ya, seperti itu. Jadi 9 pi kali akar pangkat 3 dari 9/5. Seperti itu. Oke, sekarang kemudian bagaimana kalau kita menghitung suatu volume dari benda berbentuk cincin atau washer gitu ya, ring. Gitu ya. Itu kita masuk ke contoh ketiga. Oke, mungkin penjelasan ketiga saya akan berikan ke di video selanjutnya ya, supaya tidak terlalu panjang videonya. Oke, sekian dan terima kasih.